Kamu dapat dana operasional 2 juta dan katanya pun itu kamu habiskan semuanya untuk masyarakat. Kalau saya nggak percaya. Untung kamu apa? Ini ya. Tutorial cara RT bisa kaya. Yang pertama, uang iuran warga diambil sendiri. Gitu. Digedein ya. Digedein, diambil sendiri. Kalau misalnya ada yang mengurus surat administrasi, mintain 50.000. Nah, ketemu Kang KDM. Ada videonya saya lihat. Dikasih duit. Iya. Kenapa kamu nolak? Siapa? Saya juga mau kasih duit nih. Iya. Kira-kira Kalau dari dokter kayaknya nggak ditolak. dengan Mas Arya. Putra. Mas. Gila, masih muda banget kalian. Perkenalkan semuanya, Mas Batik. Beda dok, beda. Oh, bukan. Beda. Bukan. Mas RT ini. Mas RT. Iya. Oh, kalian ketua RT yang terkenal. RT Gen Z. Iya. Benar ya? Benar. Itu cuma di konten atau benar-benar ketua RT nih? Memang benar ketua RT. Benar-benar ketua RT? Iya. Baru 2 bulan kita terpilih. Baru menjabat 2 bulan. Ini rekor ya? Rekor termuda nggak? Waktu itu kita ke Wali Kota Jakarta Utara, memang ini yang termuda. Ini yang termuda ya? Kalian Iya. termuda ya? Tapi kalian sudah siap ada di podcast saya? Siap dong. Saya tuh kalau beda dengan podcast lain. Kalau podcast lain tuh, oh ya. Kalau saya tuh, apa yang saya pikirin, saya tanyain pokoknya. Iya. Siap dok. Siap. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi itu bagus. Kalau memang kalian sepenuh hati, setulus hati, dan kalau kalian tuh benar, justru kalian naik kelas dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Iya. Oke? Oke. Tapi biasanya kalau misalnya ada disembunyikan, keluar ya. Kita transparan terus lah. Transparan. Aman ya? Aman. Belum mau pulang ya? Belum. Belum. Ini umur Bapak? Arya umur Bapak? Waktu terpilih itu 19 tahun, tapi sekarang udah 20 tahun. Oke, jumlah harta kekayaan. Belum ada ya. Sulianto berapa sudah Sulianto? 100 miliar. Timothy Ronald 1 triliun. Kamu? Belum ada. Setengah Kan persennya belum ada belum ada. pemasukannya. Betul juga, betul. Biasanya orang kalau ngejabat ke berapa tahun, biasanya sudah hartanya itu berapa triliun. Kamu umur berapa? 21. 21. 20 dok. 20 tahun. Iya. Ini kalian gabut ya di rumah ya? Enggak sih, kita ada kegiatan juga ya. Jadi kuliah juga. Dia Kuliah. juga Oh, kuliah? Kuliah dok. Mantap, luar biasa. Kuliah di mana? Aku di STIE Indonesia. Oke, jurusan? Manajemen. Jurusan? Kerja. Hah? Kerja. Oh, kerja sudah. Kerja. Oke. Kuliah nggak? Enggak. Nggak kuliah. Kamu? Kalau saya di UMJ, Muhammadiyah Jakarta. Oke. Dan ini jadi ketua RT, dipilih atau bisa-bisa sendiri? Dipilih oleh warga. Berarti yang dipilih ini cuma ketua RT kan? Iya. Yang lain nggak kan? Enggak. Yang Mereka lain yang dipilih oleh ketua RT? Iya. Oke, saya tanya dengan Mas Arya. Kamu gabut, Mas? Enggak sih ya. Enggak gabut. Karena ada kemauan dari warga juga sih. Saya jadi ketua RT, jadi ya udahlah. Oh, Kayak keluarga kita- menginginkan. Keluarga dan warga juga. Kenapa? Kenapa warga menginginkan dan kenapa kamu mau? Karena waktu itu kita sebelum jadi RT juga sudah dilibatkan ya. Sering dilibatkan. Di RT itu. Dan juga warga meminta kita, ayolah yang muda sekarang jadi ketua RT. Nah akhirnya oke lah kita nyalonin. Oke, kita Rasa kan tertantang. kamu kan nyalonin kan? Iya. Kamu sendiri kan? Iya saya sendiri. Kamu membentuk perangkat dengan mereka ini ya, berarti ya. Oke. Benar. Ada berapa saingan kamu? Ada 2, bukan 2 ya, 1. Jadi Oke. saya sama saya itu 2. Heeh. Dan waktu itu alhamdulillah saya dapat 126 suara. 126 suara. Saingannya? Saingannya 17 suara. Waduh, menang mutlak. Kok bisa? Ada serangan fajar? Enggak ada Nggak ya. ada. Enggak ada. Bicara saya sih cuma sowan-sowan aja sama warga. Sowan-sowan tuh maksudnya kita silaturahmi, mohon doa restu dan izin pengen jadi ketua RT. Dan alhamdulillah ya mereka support. Oh, ketua RT itu ini ya, pemilihan ya? Lewati pemilihan. Lewati pemilihannya. Sekarang saya pengen tanya, gaji RT berapa? Bukan gaji ya namanya. Oh. Bukan gaji. Heeh. Itu tuh namanya biaya operasional. Jadi uang-uang capek kita lah. Sebesar 2 juta rupiah per bulan. Per bulan. Oh, nggak digaji? Nggak digaji. Oke, kenapa kamu mau jadi ketua RT? Kalau nggak digaji, Heeh. capek doang, ngapain mau jadi ketua RT? Nggak kaya. Karena pengen membangun wilayah juga sih dan ingin ya semoga aja bisa mensejahterakan warga ya. Luar biasa. Iya.
Kata dia ini kan, kita uji nanti. Pengen mensejahterakan wajah. Emang kamu sudah sejahtera? Ya, alhamdulillah sih saya udah cukup sih dari orang tua. Nggak sejahtera, cuma ya cukup lah ya. Gitu. Karena kan di sana juga warganya ya, mohon maaf, agak menengah ke bawah gitu. Dan kamu berasal dari keluarga yang cukup lah. Cukup itu bagaimana tuh? Cukup itu menengah ke atas, menengah ke bawah. Ya. Menengah. Kamu nggak pengen cari duit untuk diri kamu sendiri? Ya nantilah ada saatnya kita kerjakan. Sekarang saatnya Pak, nanti baru untuk orang lain. Nanam Iya. dulu ya. Iya. Karena kan kita sekarang mau menanam dulu nih. Iya, benar. Kita kan dapat uang tuh dari TV, dari endorse, dari undang-undangan. Oh. Nah rencananya kita pengen balikin lagi ya Untuk masyarakat. Wilayah juga. Jadi nanti kita mau ada yang berdampak di Pengecoran itu, Iya. pengen kita uruk Benar. rumahnya. Mungkin Terus sangat juga rendah kan. nanti kita ada program untuk berbagi kepada masyarakat yang lainnya. Ini eksklusif nih. Kalau sebelumnya di TV-TV kita nggak pernah cerita ya, Iya, kita belum. umpetin ya. Iya. Iya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Saya tuh pengen tahu itu kamu dapat keuntungan apa dari sini? Kan orang kan kalau kerja kan pasti harus ada untung dong. Iya. Ya kan kalau nggak ada untung ngapain kan? Iya. Kayak saya nih. Kenapa saya harus podcast nih? Ya kan? Oh, ada tujuannya. Saya memang nggak cari duit dari YouTube. Saya nggak cari duit dari sini karena kan saya punya klinik, saya punya skincare. Perusahaan saya lebih gede. Ya walaupun dari YouTube saya dapat duit, ya gitu kan. Tapi kenapa saya bikin YouTube? Karena saya pengen belajar ngobrol. Karena saya nggak bisa ngomong dengan orang. Saya nggak jago. Saya pengen belajar. Yang kedua, saya pengen eksis di dunia media sosial, di dunia entertainment. Nah inilah bagaimana cara saya mempertahankan diri di dunia entertain. Ada kan tujuannya kan? Iya. Yang untungin saya dong. Iya. Kalau nggak nguntungin saya, nggak mungkin dong saya Iya. mau bikin podcast ini. Kamu dapat dana operasional 2 juta, dan katanya pun itu kamu habiskan semuanya untuk masyarakat. Kalau saya nggak percaya. Untung kamu apa? Ini ya, apa? Mungkin selain Kalau RT bukan pekerjaan ya? Iya. Kalau ini kan kita hanya sampingan. Ya sebenarnya nggak ada untungnya ya. Iya, nggak ada. Tapi memang dari awal kan moto hidup Mengabdi. saya ya pengen bermanfaat untuk masyarakat dan juga ingin mengabdi untuk wilayah. Karena kan kita juga dari kecil kita Iya, tinggal di benar. sana, ayolah kita berkontribusi di lingkungan. Oke, berarti untung kamu cuma pahala, benar. bantuin orang, sama namanya tambah besar lah ya. Ya, Ya, itu nggak ditutupin kan, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah juga ya. Yang namanya saya juga bantu orang. Terima kasih Dokter Richard ya. Dapat namanya juga besar ya, Benar. nggak ada masalah dari situ ya. Iya. Itu ya, nggak ada yang lain ya. Motif lain? Mungkin jaringan ini kali ya, jaringan relasi mungkin lebih luas juga. Karena kan Relasi jadi kita lebih luas. door to door juga kan. Oke, benefitnya itu ya. Diundang TV, Benar. kenal dengan si A, dengan si B, ya. Iya. Oke, itu keuntungannya. Tapi nggak ada yang lain. Sampai saat ini belum sih ya. Belum ya. Belum. Jadi sampai saat ini kerja ikhlas ya. Iya, Ikhlas. ngabdi lah istilahnya dok. Karena Emang kita, seneng sih. karena kita kan juga dari kecil bareng, jadi kita ada jalan yang infrastruktur yang rusak, kita tergerak juga buat benerin jalan di wilayah sendiri juga, kayak gitu. Oh, oke. Oke, balik lagi. Dana operasional 2 juta. 2 juta. Boleh ditelan semua nggak itu? Boleh-boleh aja. Boleh. Kalau mau kita makan sendiri boleh-boleh aja. Karena emang itu hak kita. Oh, Itu hak kita, uang capek kita. oke. Iya. Cuma memang dari awal kan kita bertiga tuh berunding, oke lah biaya operasional kita kumpulin buat ngecor jalan. Gitu sih. Visi Emang misi. ngecor jalan nggak cukup juga 2 juta kali kan? Karena kan waktu itu kita Jalan mana tuh? Jalan 2 tikus bulan. ya? kita itu ngecor itu per 3 bulan. 3 bulan. Jadi 6 juta itu ya sudah cukup lah untuk membeli 1 molen lah. 5 kubikan lah ya. Heeh. Ya. Terus karena waktu itu ada kejadian mobil truk terguling ya. Iya. Itu baru 2 bulan tuh biaya operasional truk terguling ya akhirnya Muatannya. langsung lah kita adain pengecoran pada saat itu. Dan alhamdulillahnya dibantu sama pengurus yang sebelumnya. Oh, oke, dibantu juga. Berarti nggak cukup ya sebenarnya ya. Sebenarnya nggak cukup. Oke, dana operasional 2 juta untuk Mas Arya aja. Enggak. Yang lain? Udah bertiga. Semuanya dok, udah Oh, 2 bertiga. juta, 2 juta, 2 juta. Enggak, Bukan. 2 juta udah melingkupi 2 juta dibagi sekretaris 3. bendahara. 2 juta itu bertiga? Iya. Kita bertiga. Biar saya aja wakilin kamu makan ya. Nggak cukup, Pak. Ya sebenarnya nggak cukup sih ya. Makanya kalau
mau cari uang ya jangan jadi ketua RT. Benar. Kalau jadi Dana ketua RT, operasional 2 juta. Terus selain itu dapat apa lagi? Dana jalan, dana Nggak ada. bos, dana masyarakat, dana sembako. Nah, paling iuran warga per bulannya itu 10.000 doang. Oh warga ada kasih Ada iuran. Iya. buat keamanan, buat dana Janais. janais kalau misalnya ada sakit. orang sakit, kita ada dananya. Itu 10.000 Per bulan. Kakak. bulan. per keluarga. Per Iya. keluarga ya. Per keluarga. Heeh. Tapi kan untuk keamanan lagi, berarti nggak cukup dong. Cukup ya kalau untuk dari iuran warga tuh untuk uang keamanan dan dana bantuan sosial itu cukup. Oh, berarti nggak ada dapat apa-apa kalian ya? Gak ada Nggak ada. apa-apa. Ini sama kayak ketua kelas kalau di sekolah ya? Benar. Benar. Bener ya? Benar dok. Iya, ini kayak ketua kelas kalau di sekolah ya. Cuma ada di masyarakat ya kayak gitu. Iya. Tapi rebutan yang pengen jadi ketua RT. Enggak terlalu berebutan sih. Kocak. Justru awalnya Sama kita kayak pilih ketua kelas ya. iya, justru awalnya kita pengen maju bertiga malahan ya. Iya tadi awalnya mau aja bertiga kita. Oh ya? Iya. Mau bersaing nih tapi Bersaing. bersaingnya bukan musuhan. Kayak, coba lah ya kita bertiga siapa yang menang nih. Iya. Ya kan. Tapi waktu itu ada paslon lain sehingga ya mereka akhirnya memutuskan saya aja lah yang Iya. maju. Oke. Kan kalian sahabatan dari kecil? Sahabatan dok. Oke. Teman main dari kecil ya? Benar. Iya. Teman main dari kecil, kompak ya Iya. barangnya. Oke. Jadi ketua RT nih. Pap, jadi ketua RT nih. Apa yang kamu rasakan menjadi ketua RT? Ya yang saya rasakan ya nggak nyangka juga ya. Bener-bener dipikir tuh, kok masih muda udah jadi ketua RT. Saya juga memikirkan seperti itu. Tapi ya akhirnya lama-kelamaan ya akhirnya ya biasa juga. Dan kamu perbaikin jalan pakai dana operasional tersebut? Dana operasional dan swadaya masyarakat Masyarakat. dibantu. Jadi mereka itu ini ya bukan kita yang meminta tapi Iya. mereka memang yang Berkontribusi. bergerak. Berkontribusi. Ayolah ikut bantu biar pengecoran ini cepat kelar. Mm-mm. Oke, saya pengen tanya dengan kamu. Menurut kamu, yang kamu lakukan itu sudah benar atau tidak? Benar ya. Benar. Udah benar karena banyak respon positif juga ya dari Iya. para warga kita mengecor seperti itu. Dan membuktikan juga nih kepada yang senior-senior bahwa yang muda ini bisa bawa perubahan juga. Jadi bukan cuma yang tua gitu. Oke. Saya setuju dengan kamu. Kalau tindakannya benar, tindakannya baik, saya setuju. Tapi kamu bayangin nggak, kalau semua itu tugas tanggung jawab untuk benerin jalan itu tugas siapa sih? Sebenarnya sih tanggung jawab Pemprov DKI ya. Iya. Cuma karena mungkin Pemprov DKI benar. Iya. Iya. Ha-ha. Cuma karena tidak ada gerakan dari awal dari pemerintah, ya akhirnya kita aja lah yang bergerak. Itu jalanan juga udah lama rusak. Jadi ya kalau misalnya bukan kita siapa yang mau benerin gitu kan. Setuju saya. Iya dok. Tapi kita balik lagi, kalau ini dilakukan masif oleh semua orang, Iya. menurut kamu akankah sistem kita jadi lebih baik? Harusnya kan enggak. Enggak. Benar kan? Iya. Benar kan? Harusnya enggak seperti itu loh. Iya. Harusnya itu, ini adalah kerjaan Pemprov. Pekerjaan RT yang seharusnya apa? Posisi seperti ini. Melayani warga. Melayani Hanya warga. melayani warga. Ngasih tahu Pemprov mungkin ya. Ada nggak sih SOP yang harus minta tolong dengan Pemprov nih diperbaikin? Mungkin Ada sih. bisa. Ada musrembang. Heeh. Iya. Soalnya kan ketua RT kan juga bukan Superman ya harus. Iya. Iya. betul. Sebenarnya memang ketua RT ya tugasnya hanya melayani warga saja. Ngurus administrasi, nanggepin keluhan-keluhan warga. kayak gitu Iya. dong. Benar ya? benar. Ya bukan apa yang kamu kerjakan tuh bagus, luar biasa. Ini malah sentilan untuk senior-senior yang lain, untuk Pemprov juga, untuk Pak Wali Kota, Gubernur, atau mungkin pejabat yang lebih tinggi lah ya. Ih, anak muda kayak kalian bisa, masa mereka nggak kerjain, padahal budget mereka lebih gede loh daripada itu. Tapi alhamdulillah sih dari Pak Wali Kota diturunkan ya. Iya. Jadi untuk perbaikan jalan juga dan alhamdulillah kemarin dibantu dana oleh Pak Wapres. Itu sekitar 60 juta ya. Jadi mereka ikut membantu lah dalam membangun di wilayah kita. Nah itu sudah benar kalau itu. Artinya kalian pemicu untuk datangnya dana yang lain dari pemerintah. Karena kan kalau misalnya pakai duit kalian semua, pakai ini, mau sampai kapan Pak? Benar. Iya benar. Ya nggak sih? Iya. Emang kamu nggak mau pacaran? Akhirnya udah punya pacar belum? Udah punya pacar. Nah kamu ngajak nongkrong pacar kamu pakai apa jadi? Mohon maaf ya.
Ketua RT-nya kere kata pacarnya. Kan duitnya aja dipakai untuk benerin jalan semua. Gimana coba? Karena memang dari awal kita nggak ada niatan buat cari uang dari ketua RT. Jadi cari uangnya dari mana? Cari uangnya ya karena kita masih kuliah. Sekarang saya ikut. Sekarang mereka saya ajak kerja. Kerja, bikin bisnis kecil-kecilan. Iya, bikin bisnis kecil-kecilan juga. Oh, oke. Ya, oke. Mau sampai kapan artinya kamu? Sampai jabatan kita selesai. Iya, sampai 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Setelah 5 tahun kan pasti pengen naik dong. Aku kan pada lihat tuh, kamu punya video-video kamu tuh. Kamu katanya malah pengen jadi apa? Gubernur. Habis jadi gubernur pengen jadi lagi. Nanti kita bahas itu ya. Pengen jadi. Pak, kita juga Pak butuh ngidupin keluarga kita Pak. Gak ada kita pengabdian doang Pak. Bukan biksu kita Pak. Benar. Bukan biksu, bukan pastor kita. Iya. Kamu kan sekarang gak kerja. Dapat biaya dari orang tua. Iya. Oke, kamu mau pengabdian. Saya berterima kasih lah. Saya berterima kasih. Saya appreciate kamu. Kamu gak mau nikah? Mau lah, Dok. Gak mau punya rumah sendiri nanti? Jelas mau ya. Terus duitnya dari mana coba? Ya, nanti kan kita kerja juga. Setelah lulus kita nyari kerja. Gitu. Nyambi RT? Iya, disambi. Boleh ya? Boleh. Oh boleh? Boleh. Ajarin saya tutorial. Bagaimana cara jadi RT ini orang lain ya? Bukan kalian ya. Kalian kan kita anggap RT yang contoh yang baik ya. Iya. Tutorial, karena kamu sudah di dalam RT sudah 2 bulan. Tutorial cara RT bisa kaya. Tutorial RT bisa kaya. Yang pertama, uang iuran warga diambil sendiri. Gitu. Digedein ya. Diambil sendiri. Terus yang kedua, gak usah ada pembangunan apa-apa. Nah. Yang ketiga, kalau misalnya ada yang mengurus surat administrasi, mintain 50.000. Itu pasti kaya. Itu udah pasti kaya. Iya, itu kaya bro. Cepet kayak gitu. Iya. 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 Itu rahasia, tips ya. Itu tips. Cari duit jadi RT. Oh, tips cari duit jadi RT itu gitu. Iya, gitu. Minta kalau misalnya mau buat KTP 50.000. Mau nikah. Apapun pokoknya administrasi diuangkan. 50.000. Iya. Itu pasti jadi kaya. Oh. Makanya kalau jadi ketua RT ada warga yang mau buat surat, kalau misalnya RT yang minta duit sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Kalau dikasih nggak apa-apa. Iya. Cuma jangan ada matokin paksaan lah, matokin harga. Aslinya kalau pengen buat KTP biayanya berapa sih? Gratis dong. Jadi RT itu cuma bikin surat keterangan aja ya, surat keterangan, tanda tanganin udah. Nanti warga yang ke kelurahan Warga yang buat ngurus, itu udah gratis. Kita juga bisa ke kelurahan. Nyuruh kita juga bisa. Cuma surat pengantar doang. Iya. Kalau nikah, meninggal, gratis juga? Harusnya? Gratis, semua urusan administrasi di RT itu gratis. Terus kenapa masyarakat harus bayar? Ya mungkin oknum lah. Yang memanfaatkan. Ya. Itu. Ya, tapi RT-nya juga nggak sejahtera juga ya. RT itu perangkat nggak sih sebenarnya? Perangkat daerah ya. Bisa nggak RT itu korupsi dana miliaran? Nggak bisa. Susah dong. Nggak, soalnya dari... Sudah kalian pelajarin baik-baik? Sudah dong. Masa sih? Memang nggak bisa. Karena kita tuh tidak ada itu ya, dana desa seperti itu kita nggak ada. Bapak bendahara siapa nih? Saya. Oh, Bapak bendahara sini. Ini saya sekretaris. Sekretaris. Oke. Nggak bisa kah? Nggak bisa. Kita mainin dana-dana desa gitu? Nggak bisa. Nggak ada di DKI, nggak ada dana desa. Oh, nggak ada ya? Nggak ada dong. Kalau di daerah ada nggak RT? Bisa nggak? Nggak tahu deh kalau di daerah. Kardus nggak bisa. Kalau Kades ada dana desa. Oh. Cuma mungkin anggarannya nggak sebanyak palingan cuma miliaran, 1 M. Oh, oke. Oh, nggak bisa ya berarti ya? Nggak bisa. Kalau korupsi nggak bisa dari situ ya? Nggak bisa. Celah lagi yang lain apa lagi? Celahnya mungkin itu sih. Tapi itu oknum RT yang jangan ditiru ya. Iya. Oknum RT yang jangan ditiru ya. Selain itu apa lagi? Kalau RT ya cari duitnya mungkin seperti itu yang tadi saya bilang. Malak ya? Malak. Ya, matokin harga. Tapi selama kamu jadi RT kamu ikutan malak juga nggak? Enggak. Justru kita memberi. Kayak kemarin ada kehilangan ya. Kita pengurus pakai uang pribadi membelikan CCTV. Supaya nggak terjadi lagi. Itu pakai uang pribadi kita. Ya, di luar BOP. Di luar BOP itu. Kita ngumpulin bertiga.
Jadi minus nih ya jadi RT ya. Nombok terus dong. Bukan, saya tuh di satu sisi senang. Saya tuh di satu sisi itu bangga. Ya mungkin stasiun TV lain cuma bahas bangganya aja. Tapi di sisi yang lain, saya tuh miris, Pak. Ya sebenarnya itu kan bukan tugas kalian. Dan bukan tupoksi kalian gitu ya. Dan aku juga nggak mau ini menjadi benchmark bagi orang lain juga. Dan benchmark ini kan sebenarnya tidak benar, tidak sebaiknya seperti itu. Bayangin kalau RT lain semuanya seperti ini punya. Apa yang terjadi? Indah banget negara kita. Oh malah keluar duit kalian. Malah keluar duit kita. Parah banget ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya seneng, bangga, bahagia, atau merendahkan kalian? Seneng. Bangga. Cuman emang awal tuh banyak yang kontranya dok sebelum pemilihan. Kayak misalnya bahasa yang, ini anak kecil bisa ngapain sih? Kita sebagai orang tua, apa sih dipimpin sama anak kecil yang bisa apa kayak gitu. Cuman kan kesini-sini kita buktiin dengan program yang berjalan, infrastruktur yang kita perbaiki. Jadi ya alhamdulillah yang kontra-kontra itu ya akhirnya pada support juga, jadi pro juga. Iya, ngelihatnya keren ya kalian ya. Saya juga ngelihatnya keren banget. Kemarin dikasih Pak KDM, ketemu Pak KDM kemarin. Iya benar. Kang Deddy Mulyadi. Idola saya. Idola kita semua. Sama Timothy Ronald juga idola kita. Iya. Oke. Nanti kita video call Timothy Ronald. Oh, kalian suka Timothy Ronald? Suka banget. Kenapa kalian suka Timothy? Pemikirannya dan dari segi pemikirannya dan motivasinya itu sangat berpengaruh. Keren banget. Emang relate. Kita memang gak main kripto, tapi dari segi pemikirannya beliau tuh. Nah, saya translate pemikiran beliau. Pemikiran beliau itu adalah pemikiran yang logik dan pemikiran yang realistis. Benar. Menurut saya, apa yang kalian lakukan ini, walaupun benar, bagus, dan luar biasa ngelihatnya, tapi ini tidak realistis dan tidak logik. Di luar logika ya kita ya. Ya, gimana tuh coba? Ya kita memang tujuan awal kan tujuan awal mengabdi kepada lingkungan. Iya, mengabdi kepada lingkungan ya sebisa mungkin kita berbagus lah lingkungan kita. Oke, Pak, gini, saya bilang Arya ya, kamu punya orang tua? Punya. Orang tua kamu sakit, keras, masuk rumah sakit. Kamu tadi mengabdi untuk lingkungan. Waktu orang tua kamu sakit, kamu minta tolong dengan siapa? Lingkungan? Enggak sih ya. Keluar nih kata-kata Timothy Ronald nih. Tapi insya Allah lah kalau misalnya. Karena realistis ya, kita kan bicara itu realistis. Iya benar. Pak, saya juga mengabdi untuk negara misalnya kan. Memberi pajak untuk negara. Giliran sakit, tetap aja Pak saya bayar sendiri Pak. Iya juga sih, benar. Ya kan dari mana kan? Nomor satu, tolonglah diri kamu sendiri. Diri kamu luar biasa, hebat, pintar. Ya, Timothy Ronald bikin sekolah. Kenapa dia bikin sekolah? Karena dia kaya. Saya bikin masjid. Saya bantu anak sekolah. Saya bantu beasiswa. Kenapa? Karena saya sudah berkecukupan. Saya ngelihat kalian kan masih muda-muda. Belum ada. Gitu, ya masih dikasih orang tua juga. Ya semoga dengan kebaikan kita seperti itu mungkin ada hikmahnya nanti ya. Ada pasti. Kalau setuju. Kalau jadi contohnya saya setuju banget. Nah ketemu Kang KDM. Ada videonya saya lihat. Dia kasih duit. Iya. Kenapa kamu nolak? Saya juga mau kasih duit nih. Iya. Kira-kira Kalau dari dokter kayaknya nggak ditolak. Pilih-pilih dia ya. Kenapa dari Kang Deddy Mulyadi ditolak, dari saya nggak ditolak? Karena dari awal memang itu saya idola kan sama beliau dan bener. Maksudnya nggak idola dengan saya gitu? Idola banget. Makanya seneng banget diundang sama ini kan dokter. Karena memang dari awal tuh kita idola banget sama Kang Deddy Mulyadi dan kita aja diundang aja itu udah seneng banget. Terus ya kita kesana bukan untuk mengharapkan bantuan apapun sih dari beliau. Terus juga dari jabatan kan saya itu kan ada atasan. Yaitu Bapak Gubernur DKI Jakarta. Jadi rasanya kalau menerima itu ya tidak pantas juga. Karena beliau ini kan atasannya Jawa Barat. Masa masa bawahannya Gubernur DKI Jakarta menerima bantuan dari Jawa Barat. Seperti penghinaan ya. Tepuk tangan untuk Arya, luar biasa. Ya itu salut saya. Cara berpikir kamu tuh anak 19 tahun tapi cara berpikirnya out of the box. Lanjut. Jadi kamu tolak? Ditolak karena memang ada etika lah yang harus dijaga. Benar. Istilahnya itu kita melewati Gubernur DKI Jakarta kalau kita menerima.
Pak Pramono Anung. Anda punya anak buah yang luar biasa. Angkat Pak, PNS Pak. Tolak gitu ya? Ditolak. Tapi kamu tau gak dalam amplopnya isi berapa? Nggak tahu. Waduh, Banyak kali ya. intinya isinya merah ya. Tapi kalau untuk pribadi, kamu juga gak mau? Gak mau ya, karena suatu kebanggaan juga sih Iya. bisa diundang beliau. Itu aja sudah bangga ya? Itu aja sudah bangga banget. Iya, udah keren. Iya. Terus kenapa kalau dari saya mau? Karena kan dari Dr. Richard Bukan jabatan. Ya? bukan jabatan. Jadi kayak dari Dr. Richard Iya. mungkin kita Iya. alokasikan lagi ke pembagian untuk masyarakat, Sembako untuk entah bagi-bagi apa. sembako entah apa. Seperti itu. Tapi saya pengennya kasih ke kalian aja. Karena sebagai bentuk respect dan terima kasih saya, kalian sudah mengabdikan diri kalian. Ya kasih ke kita ya nanti bagi lagi ke warga. Kan bisa. Jangan. Kan bisa. Ya walaupun kalian ini 1001 tapi saya bangga dengan kalian. Artinya nggak banyak di zaman sekarang ini seperti kalian loh. Gak banyak sih. Nggak banyak. Ya kalau bocil-bocil lain nonton Timothy Ronald pengennya kaya semua. Kok kalian pengennya mengabdi ya? Terus kenapa kalian masih mengidolakan beliau? Harusnya kalian mengidolakan yang lain ya. Kan Timothy Ronald juga tujuan untuk kaya karena kan ada tangga apa tuh namanya? Kekayaan ya. Paling akhir itu kan bermanfaat bagi banyak orang. Kan seperti itu juga tujuannya intinya bermanfaat untuk banyak orang. Oh. Benar. Jadi ya sebenarnya kita juga pengen kaya. Iya. Cuma langsung latas langsung ya. Ngecit ya. Ngecit ya langsung ke atas ya. Ya intinya kita juga pengen kaya dan ya itu kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Saya juga kayak gitu kan. Tapi memang harus ada duit dulu, coba bisa berbagi dengan banyak orang. Iya. Saya aja, sebenarnya saya kan bukan tipikal yang rajin ya. Maksudnya itu kalian kan rajin tuh. Kalau saya kan pengusaha ya. Jadi kan kalau pengusaha ini kan ada mental males ya. Males ketemu dengan orang. Apalagi kalau misalnya memberi itu dikontenin. Aku tuh nggak ngerasa capek. Iya. Karena nggak suka sih, bukan karena aku suka itu bisnis, aku mungkin sukanya yang lain, nggak suka tuh berbagi dengan orang, ketemu langsung. Padahal istriku selalu ngomong itu pahala. Makanya aku ikutin Doni Rapu, aku investasi ke dia, kan dia yang bagi-bagi terus. Iya. Suka nontonnya konten Doni. Nonton juga. Benar. Iya. Itu kan dia yang berbagi, kayak aku yang kasih dana aja sebulan berapa, dia ngabisin deh pokoknya, kasih ke masyarakat. Iya. Kalian juga seperti itu ya? Kita juga seperti itu sih. Wah. Enggak, luar biasa. Jadi apa aja selain yang sudah kalian lakukan selama jadi ketua RT? Yang sudah kita lakukan ya, Dr. Richard. Waktu itu kita alhamdulillah dari penghasilan kita Pengecoran. kurban dulu. Kurban. Terus juga terakhir yang terbaru ini kita pengecoran. Cor jalan berapa panjang? Coran itu kemarin sudah dicek ternyata 70 meter. 70 meter, oke. Habisin dana berapa? Waktu itu 20 juta. 20. Kamu yakin? Yakin. Kenapa kalau misalnya di divisi lain, 70 meter itu bisa habis berapa miliar ya gitu? Makanya ada banyak komen juga ini misalnya. Kemarin ada yang komen juga di video itu kami. benar cuma habis 20 juta? Iya, 20 juta. Ada 70 juga, meter itu 20 juta doang? 20 juta. Itu semennya bukan busa kan? bukan dok. Bukan. Cukup ya? Betul. Cukup. Tuh, kenapa kalau di anggaran lain itu habisnya bisa miliaran? Nah, mungkin saya tidak tahu juga ya. Iya, ada udang di balik batu mungkin. Mungkin di ini kali ya, jalan di marmer kali. Bukan beton, marmer. Oke, tapi 20 juta cukup ya? Cukup. Oke, apalagi selain itu? Terus memperketat keamanan. Iya, kemarin CCTV yang kita bilang kita itu pakai dana pribadi kita belikan CCTV. Itu sih baru itu saja. Sama sekarang pengecoran ya, lagi ada Pengecoran lagi berjalan. Sekarang juga sedang ada pengecoran. Mungkin selesainya hari Minggu ya. Itu jalan insya Allah lah. Full. Clear semua, full. Alhamdulillah. Ada nggak yang kalian sudah kerjain, sudah capek nih, tapi tetap nyinyirin orang? Ya itu pengecoran itu salah satunya. Iya. Tetap ada dok. Tetap ada. Ya pembenci ya, kita nggak bisa ngubah sifatnya kan. Kalau udah benci ya pasti benci juga. Di ngomongin apa emang? Waktu itu ada bahasa yang bilang, karena waktu itu kan ada yang jelek itu seperti itu kan. Karena waktu itu sedang ada hujan.
katanya itu disengaja sama kita, biarin aja lah, jelek-jelekin aja jalannya. Padahal itu memang karena hujan, faktor hujan. Itu sih. Kita juga udah ngomong ke tukangnya juga buat ini jangan ada yang rusak lah istilahnya, harus benar-benar clear gitu. Iya. Cuman ada aja bahasan yang kayak gitu. Masih ya bahasannya ya. Jadi kerja benar salah, kerja salah juga salah ya. Benar. Tapi kerja salah dapat duit gimana Mas? Ya, gimana? Ya coba jawab lah. Kerja salah dapat duit. Ya kerja benar. Kalian kan aku anggap kerja benar nih. Udah dapat dana operasional kalian habisin. Cor jalan lagi. Yang nggak perlu kalian kerjakan nih. Baik hati tadi kan. Kerja benar kan. Masih di ngomongin orang kan. Masih dikatain orang kan. Kenapa nggak kerja salah aja sekalian? Malakin duit orang. Mau buat KTP 100.000. Surat kematian. Sini, bangunin dulu orangnya. 100.000. Kan kayak gitu balik lagi ke niat awal kita lah. Karena kan yang kontra juga kan cuma beberapa orang. Kebanyakan tuh yang support. Oh, banyak yang support. Ya kalau pembenci ya bakal selamanya pembenci. Oh. Mau kita bener pun ya tetap salah. Tapi jalan banyak yang jelek memang. Jalan ya masih banyak lah yang jelek. Ada yang rentan banjir juga. Rentan banjir. Oke, program jangka panjang kalian. Program sebelum aku kesana ini tadi ada yang hina kan? Ada yang ngelunjak nggak? Nggak ada sih. Ngelunjak, tau nggak ngelunjak? Gimana tuh? Misalnya nih, pertama kamu bilang, ya udah Bu, nanti saya bantu ini. Pak, sekalian Pak, bantu Pak. Saya Pak. Sekolah Pak. Nggak ada sih ya. Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta otak. Nggak ada sih, palingnya cuma ya itu sih nyinyiran. Dan nyinyirannya pun tidak langsung ke kita. Karena ya mereka nyinyir juga tanpa dasar. Nggak sesuai fakta. Salah, nggak sesuai faktanya. Seperti itu. Ada yang, kalau gitu yang ketiga nih. Tadi kan sudah ya, yang ketiga, akibat kebijakan kalian merugikan orang lain. Kan nggak mungkin ada kebijakan itu kan nguntungin semuanya. Benar. Contoh nih, nggak ada CCTV tadinya ya. Iya. Setelah kalian buat keamanan CCTV, maling-maling kan resah. Benar. Iya. Iya benar. Iya sih. Protes dong. Malingnya? Malingnya ya biarin aja. Maling kok didengerin. Jadi kayak di contoh ya. Contoh. Misalnya kalian cor jalan nih kan. Mungkin ada yang suka ngantuk kan jalan kan. Ya kayak jalan. Begitu ketiduran jalan kan masih marah-marah. Kita kan nggak bisa membahagiakan semua orang Pak. Iya benar. Atau jalannya tinggi jadi ada yang kena banjir. Iya. Itu juga proyek kedepannya juga. Pasti kan ada yang berdampak nih. Iya. Kayak jalan tinggi kan. Ada yang maling berdampak, banjir berdampak. Iya. Nah itu, kita selanjutnya dari program kita ya, kita ingin menaikkan rumah-rumah yang terdampak banjir. Seperti itu. Dana pribadi. Menggunakan dana pribadi kita. Yang rumahnya lebih rendah daripada aspal. Iya. Seperti itu. Kamu lahir di mana sih? Kenapa? Kamu lahir di mana? Di Jakarta, dokter. Kayak bukan makhluk bumi kayaknya. Pakai uang pribadi mereka, oke. Tapi kalau boleh aku kasih saran ya, sebagai yang lebih senior juga ya. Benar. Menurutku, kalau hari ini kalian pengen buat perubahan, oke. Tapi kalau ke depan, tidak mungkin kalian lakukan ini terus-menerus. Iya, Dok. Kalian juga perlu hidup, kalian juga perlu bahagia, kalian juga butuh sukses. Kebahagiaan kita, kesuksesan kita akan membuat kita itu penuh. Dan ketika kita penuh, maka kita bisa membahagiakan orang lain. Benar. Kalau kita aja nggak penuh, kayak gimana kita bisa membahagiakan orang lain? Iya benar. Ya kamu masih 19 tahun mungkin nggak butuh apa-apa sekarang. Kamu punya pacar. Pacar mau dinikahi. Iya. Nikah mau punya anak. Iya. Anak mau sekolah. Iya. Kan butuh biaya semua. Duitnya ocong ya. Bentar ya nak, duit bapak dipakai untuk contoh. Jajannya tunda dulu. Anak, buka mulutnya, ini sisa dari aspal. Nggak mungkin Pak. Iya. Ya makanya kita di sini boleh nggak nih kita bertanya-tanya nih ke dokter? Boleh. Mau tanya apa? Ya gimana sih caranya, tipsnya ya, agar kita bisa penghasilan dan sukses. Karena kita juga udah menjalankan usaha ya. Saya udah punya usaha di jualan di shop, TikTok shop. Ya gimana sih cara-cara biar agar sukses gitu? Oke. Kiat-kiatnya ya. Giat-giatnya gimana? Jadi pebisnis. Yang jelas kalau sepanjang saya kerja, kalau pengen kaya harus jadi pebisnis.
jangan kerja dengan orang. Karena kerja dengan orang nggak akan bisa kaya. Tapi kerja dengan orang selalu dapat gaji ya. Jangan jadi pejabat. Karena pejabat tidak mungkin kaya. Walaupun pada kenyataannya banyak yang kaya ya. Saya nggak tahu kenapa mereka bisa kaya. Karena seharusnya jadi pejabat tidak mungkin bisa kaya. Kamu bayangin dana operasional kalian aja 2 juta bagi 3. Kayak gimana kalian bisa kaya coba? Nggak bisa. Coba kalian hitung. Kalau Timothy Ronald punya 1,3 triliun katanya ya. Coba dibagi itu dengan 2 juta kalau dia nggak makan-makan loh. Berapa tahun dia bisa dapat duit itu coba? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Berarti satu-satunya yang cuma bisa kaya adalah jadi pengusaha. Nah, kalau saya di posisi seperti kalian, tapi saya nggak punya niat jadi kepala RT sih kan? Ataupun saya nggak niat jadi gubernur ya. Kalau saya jadi kalian, mungkin saya akan bikin satu perusahaan RT atau satu perusahaan yang setempat yang saya naikkan. Nah itu yang bisa menjadi dana yang bisa diputar di bawah. Dana itu yang bisa menjadi, itu kalau kreatifnya ya. Contoh nih misalnya RT kalian nih paling jago, misal keripik singkongnya paling terkenal nih. Nah itu kan dengan nama kalian naik, kalian memproduksi, mengiklankan. Nah sebagian dana itu bisa dipakai untuk daerah. Oke. Tapi kalau saya menganut sistem kesehatan, apa yang maksud sistem kesehatan? Leader harus dapat duit, wakil harus dapat duit. Kalian kerja, kalian harus dapat duit. Kalau kalian nggak dapat duit, maka kalian akan mikir kayak gimana caranya dapat duit dan akhirnya jadi korupsi. Kalau kalian nggak dapat duit, akhirnya kalian demotivasi. Kayak gimana mau kerja bagus. Hari ini kalian motivasinya tinggi karena kalian dapat cahaya, kalian dapat spotlight, kalian dipuji. Kalian diagung-agungkan, followers kalian naik, kalian kerja. Kenapa? Karena itu juga yang kalian dapatkan, keuntungan. Salah atau enggak? Enggak salah. Dapat followers juga enggak salah kok. Dibilang orang keren, pinter, baik, enggak salah kok. Gitu. Toh kalian kan kasihnya baik, enggak jadi masalah. Ya kan? Tapi mau sampai kapan? Iya benar-benar. Ada yang bagus enggak? Yang bagusnya adalah kalau kamu jadi ketua RT, kamu gajinya 50 juta sebulan. Dia wakil gajinya 30 juta sebulan. Kamu sekretaris gaji 20 juta sebulan. Cukup nggak? Cukup nggak? Insya Allah cukup ya? Cukup. Masih mau korupsi nggak? Enggak. Benar kan? Iya benar. Kerja lurus nggak? Lurus. Kenapa kerja lurus? Karena kita aja udah berkecukupan. Benar. Itu dia. Itu adalah sistem yang benar. Iya. Ngerti nggak kamu? Ngerti. Itu adalah sistem yang benar. Kalau enggak seperti itu, akhirnya kamu akan korupsi, meras orang. Berarti kita harus utapain diri kita sendiri dulu ya kan? Benar. Tapi aku di luar dari itu aku tetap salut dengan kalian. Program jangka panjang kalian apa? Program jangka panjang kita ya itu sih, nanti kita mau bikin konten ya. Benar. Bikin konten tuh kayak berbagi seperti itu. Ya bermanfaat juga buat orang lain. Oke. Ada yang bantu-bantu nggak? Donatur? Untuk saat ini belum ya untuk program kita. Dapat tahu Dr. Richard mau. Kalau saya kasih mau terima nggak? Ya, untuk wilayah, untuk masyarakat. Wilayah, untuk pembangunan, untuk yang bermanfaat bagi masyarakat ya kita terima. Bener ya? Bener. Oke, saya langsung kasih nih. Wis. Dana dari Dr. Richard. Iya, dana support lah. Ya, saya kasih langsung ya. Saya kirim 10 juta rupiah untuk kalian. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Richard. Terima kasih, Dok. Giliran gue terima kasih. Kang Deddy tolak. Kan seperti yang saya tadi bilang, karena ada etika yang harus dijaga. Saya senang dengan anak muda seperti kalian. Dengan viral kayak gini, pemerintah banyak bantu. Pemerintah ya, waktu itu dari Bapak Gubernur DKI Jakarta menurunkan bantuan ke wali kota dan bantuan ke kita. Itu urukan jalan ya. Scraping untuk jalan. Jadi ya jalannya itu menjadi rata. Diratain dulu, baru yang dari dana Wapres kita timbun pakai beton ya. Oke, kalau RT itu banyak menerima aduan masyarakat. Benar. Banyak. Apa aja sih aduannya? Apapun ya. Pusing gak sih? Orang berantem, orang tawuran, selokan mampet. Iya benar. Kemalingan. Lampu mati. Lampu jalan. Lampu jalan mati. Iya. Banyak sih aduan-aduan begitu ya kita ladenkan. Ya memang tanggung jawab kita juga kan. Tanggung jawab. Kan RT itu kan rukun tetangga melayani masyarakat. Gitu ya. Berarti ya tugas RT. Berarti kerja RT itu 24 jam ya?
Bisa dibilang seperti itu ya 24 jam ya. Karena kalau malam ada telepon dari warga juga kita ya ladeni. Tapi ya nggak terlalu wasting time banget ya. Karena kan nggak setiap waktu warga itu ada masalah. Itu sih. Kita kan bertiga jadi ya saling nge-backup aja. Ini fenomena baru sih. Maaf ya. Kalian bisa terkenal, bisa viral karena apa? Viralnya itu karena waktu itu karena Genji yang brandingnya itu males, tapi kok ini ada Genji yang sacet gitu, ada jalan rusak kita cor, apalagi waktu itu menggunakan biaya operasional kita dan swadaya masyarakat itu viral sih. Oke, itu viralnya pertama kali di platform kalian sendiri? Di platform saya sih. Di TikTok kamu kan? Oke. Dan sebenarnya kamu ngonten dan konten kreator yang masuk ke dunia? Bukan ya? Enggak, belum. Bukan dong. Bukan konten. Awalnya kita sebagai ketua RT sebenarnya iseng aja nih. Ini ketua RT ngonten ya? RT konten. Iseng aja. Bukan konten kreator yang menjadi perangkat desa. Bukan. Oke, ketua RT yang berusaha ngonten dan viral ya? Iya. Ini bagus sih. Waktu itu kontennya juga cuma sekali doang ya? Iya, jadi kita kalau misalnya ada kegiatan ya saya dokumentasi kayak gitu-gitu. Kita edit. Terus kemudian si Arya ini nge-up di sosial medianya ya akhirnya booming. Oke. Gitu. Nah ini bagus, kalian bisa ajak kolaborasi konten kreator lain. Iya. Benar. Nah, kan kalian lagi naik kan, mungkin bisa ajak kolaborasi. Kayak ini kan kita kolaborasi bersama. Bisa ajak kolaborasi Willy Salim atau Pandawara. Pandawara. Boleh itu. Udah ketemu Willy Salim belum? Belum. Ya siapa tahu dari sini mungkin kita Willy Salim mengundang kita. Nanti kita video call juga. Pokoknya saya janjiin aja semua di video call. Sampai di sana kalian todong aja. Pak Timothy Ronald, Kak Timothy Ronald ini. Warga saya ada sekian ratus. Masing-masing 1 Bitcoin dong. Ya, kalau mungkin kalau ngobrol sama Timothy Ronald ya tentang kita pribadi ya, caranya gimana sukses. Mindsetnya harus bagaimana, itu sih pengen ngobrol seperti itu. Kalau ini Willy Salim video call juga, kok Willy Salim, ini rakyat saya ada segini, bagian masing-masing 1 iPhone. Tapi kalau sudah selesai nanti pengen jadi gubernur juga? Ya insya Allah lah kalau ada kesempatan, terus juga ya pengen berbanyak pengalaman dulu sih Dok. Karena kan gak bisa kita nyalonin tapi kita tidak punya bekal yang dibawa kan nggak bisa juga. Tapi kamu takut nggak kalau misalnya suatu hari nanti kamu menjabat terus kamu tertangkap korupsi atau misalnya terlibat korupsi? Nah itu yang kita takutkan sekali sih, makanya kita juga perlu banyak pengalaman. Karena kan kita belum tahu nih bentuk korupsi itu seperti apa aja sih gitu. Kan dari RT ini ya kita belajar tuh bagaimana caranya ya kita tetap bermanfaat ya kayak gitu-gitulah. Iya kan kalian merasa kalian nggak ngambil atau kalian merasa itu hak kalian. Iya. Tapi ternyata itu bisa jadi korupsi kan. Nah itu kan kita takutkan seperti itu. Karena, dikerjain orang misalnya kan. Iya yang bisa kita bilang baik mungkin ternyata itu bentuk korupsi kan kita nggak ada yang tahu. Itu sih yang kita takutin. Makanya ya kita harus butuh banyak pengalaman. Bener, wawasannya harus diperluas lagi. Perluas lagi. Oke, jadi abis dari ketua RT pengen jadi apa tuh? Sebelum jadi gubernur ya? Iya. Sebelum jadi gubernur aja kalian. Pembisnis kali ya? Ya, pembisnis. Jadi DPRD mungkin. Kalau ada partai yang mengajak. Tapi waktu itu sempat ada partai sih, beberapa partai yang mengajak gabung partai ya. Cuma ya belum kita terima tawarannya. Oh ada partai sudah ngajak? Sudah ada beberapa. Oh ada beberapa partai. Banyak lagi partainya ya? Saya juga sebelum-sebelumnya nggak pernah masuk di organisasi, tapi tiba-tiba banget jadi ketua RT. Otak saya terlalu pebisnis sih. Kalau nggak ada untungnya, untuk apa kamu kerjakan? Sebenarnya itu ada sisi positifnya. Iya. Kayak aku ya, kalau kayak gitu kamu terlalu bisnismen banget. Nggak bisa berbagi dengan orang. Enggak, aku berbagi dengan orang. Siapa yang ngomong kayak gitu, gue sumpel mulut. Kita lihat aja, berbagi dia dengan berbagiku. Lebih banyak mana? Iya. Enggak dong. Aku berbagi dengan banyak orang. Aku setiap bulan ngabisin ratusan juta, mungkin miliaran untuk berbagi dengan orang. Iya. Tapi ada nggak manfaatnya? Aku ngomong ya, nomor 1 manfaatnya itu diriku sendiri lah. Benar. Untuk pahalaku. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Nggak ada lah gue bilang, ini untuk kalian semua ya, pahalanya untuk kalian semua aja. Enak aja. Ketenangan hati. Ya kan? Menambah relasi, ya kan, misalnya ini ada organisasi, Dok, misalnya dengan kalian nih, Dr. Richard, kami minta sumbangan, saya kasih. Artinya kan saya
pengen berelasi dengan kalian. Iya. Iya kan? Iya. Seperti itu kan. Atau misalnya saya bantu anak-anak, nanti saya bantu ya sekolah ya kayak beasiswa. Nanti kalau sudah selesai kerja dengan saya. Iya. Artinya kan ada keuntungan yang pengen saya dapat. Benar. Dan ketika keuntungan itu terukur, maka kerja saya akan lebih giat. Iya. Saya nggak baik hati banget sih. Kemarin ada anak spesialis dokter, spesialis mau ambil spesialis bedah plastik. Saya bayarin. Ada 4 mahasiswa, saya bayarin. Itu setiap bulan puluhan juta. Saya nggak baik hati, Pak. Jangan kalian bilang, oh Dr. Richard baik hati saya. Kagak. Kalau sudah lulus ya kerja dengan saya. Iya. Bisa bermanfaat juga untuk Dr. Richard ya kan? Iya. Atau kalau misalnya nggak mau kerja dengan saya bilang, oke, kalau nggak kamu harus buka praktek gratis atau buka apa. Yang harus bawa nama saya. Iya. Kerja itu harus ada untungnya. Benar sih. Kalau kamu nggak ada kerja, nggak ada untungnya, maka ujungnya adalah korupsi. Karena ujung-ujungnya ya pasti kita pengen Kita juga butuh juga kan. Mungkin saat ini ya kita nggak terlalu banyak kebutuhan. Iya. Cuman kan ke depannya kan nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi ya semoga aja lah kita selalu amanah lah. Jangan sampai seperti itu juga. Iya, jangan sampai korupsi lah. Iya. Tapi disupport, orang tua support. Orang tua support banget. Pacar support juga. Pacar support juga. Pacar semuanya support semuanya ya. Gak semua dia doang. Oh iya, dia pacar kamu nggak support? Dia berdua single. Gak ada belum. Oh kalian berdua masih single. Masih single. Kalian berdua masih single. Jadi nyesal jadi RT atau enggak? Gak pernah ada penyesalan. Masa jabatan berapa lama sih? 5 tahun. 5 tahun ya, lumayan lama. Masih lama banget. Iya. Ketua kelas aja berapa bulan juga. Oke, apa pesannya untuk Gen Z yang mungkin di luar sana lagi males dan scroll TikTok aja sulit cari kerja? Ya pesan saya sih kurang-kurangin lah malesnya. Jadi ayo kita sama-sama ubah Pola pikir. Mindset kita dan mindset orang juga kalau Gen Z itu malas. Karena menurut saya Gen Z itu kreatif. Sebenarnya kreatif cuma karena mungkin kurang support, kurang edukasi, kurang edukasi dan malas juga mungkin ya. Jadi kreativitas itu jadinya nggak ada gitu dari mereka. Jadi ya ayolah kita sama-sama bergerak dan jangan malas lagi. Karena bagi saya percaya kalau Gen Z itu kaum yang solutif dan kreatif, bukan kaum malas. Oke, luar biasa, saya apresiasi untuk kalian semuanya. Yang tadi saya janjikan, saya kasih apresiasi untuk kalian semuanya karena saya kasih kalian anak muda yang luar biasa. Iya. Ada pesan dari saya tadi, bukan maksud menggurui, bukan maksud mengecilkan, bukan, tapi ya saya juga pengen kalian juga jadi orang sukses. Amin. Jangan bahagiakan orang lain tapi lupa membahagiakan diri sendiri. Jangan membahagiakan orang lain tapi orang tua sendiri aja belum dibahagiakan. Benar. Apalagi anak istri. Tepuk tangan untuk mereka semua.